Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wa qala azza min qail ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah para hadirin sidang jamaah salat Jumat azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk menjalankan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban menjalankan salat Jumat. Sebagaimana senantiasa diingatkan kepada kita semuanya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Melalui mimbar ini marilah kita senantiasa jaga ketakwaan kita, jaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan yang kita miliki itu bisa naik dan turun, bisa bertambah dan berkurang. Yazidu bita'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ketakwaan, keimanan itu bisa bertambah karena ketakwaan, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkurangnya ketakwaan itu karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita senantiasa jaga ketakwaan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci di dalam kebahagiaan sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di saat kita senantiasa bisa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita senantiasa ingat keadaan kita saat sekarang ini. Bagaimana masyarakat global di dunia dihebohkan dengan salah satu penyakit yang mana hal ini menjadikan semuanya kalang kabut. Mereka yang memiliki kekuatan, mereka yang memiliki negara yang besar, mereka yang memiliki teknologi yang sangat canggih, ternyata semuanya lumpuh, tidak bisa menghadapi apa yang ada kondisi saat sekarang ini. Sehingga bagaimana sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memahami dan meyakini kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita ini adalah manusia yang diciptakan Allah dalam keadaan yang lemah. Siapapun kita, apakah mereka yang sedang berkuasa, ketika mereka merasa memiliki kekuasaannya, maka di atas sana, di atas langit sana ada kekuasaan yang sebenarnya, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka merasa bahasanya mereka menjadi orang-orang kaya, di atas langit sana masih ada zat yang maha kaya di atas segala sesuatunya. Ketika mereka merasa manusia pandai, di atas sana ada maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ilmu di atas segala sesuatu yang ada. Maka kalau kita memahami dan menyadari setiap manusia siapapun dia adalah lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nahnu fakirun ilallah, kita ini adalah makhluk yang lemah, yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saat sekarang dunia menghadapi pandemi yang luar biasa, sehingga beberapa negara mengadakan lockdown, isolasi diri. Siapapun yang masuk ke negaranya ditutup, yang keluar negaranya pun tidak diperbolehkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghalau tidak terjadinya penyebaran virus yang sangat ditakutkan oleh dunia saat sekarang ini. Sebagaimana hal ini juga menjadi perkara yang menyibukkan negara kita, sehingga bagaimana sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kita memiliki perkara yang sangat penting di dalam perkara agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja
wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Apa yang harus kita lakukan sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di saat manusia mereka heboh ketika menghadapi penyakit yang luar biasa ini? Penyebarannya tidak sebagaimana virus-virus yang terjadi sebelumnya. Begitu pesatnya, begitu cepatnya, sehingga setiap orang senantiasa waspada terhadap diri. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita. Kenapa? Karena kita tahu dan kita sadari pada hakikatnya segala sesuatu yang ada ini adalah yang menciptakan Allah, yang memiliki Allah, yang bisa mengendalikan Allah Subhanahu wa taala. Apapun makhluknya di dalam bumi ini, di atas langit ini, tidak ada lain, adalah semuanya adalah merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa mengendalikan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mengatur Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaimana dalam menghadapi kondisi yang demikian ini kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa seseorang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar setiap kesulitan yang dihadapinya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan kemudahan setiap kesusahan yang dihadapinya. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain sebagai hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang beriman. Maka bagaimana kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah, kunci dan jalan dalam menyelesaikan semua perkara hidup kita di dunia ini dan di akhirat nantinya. Tidak ada lain adalah ketakwaan kita kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan takwa? Yaitu imtithalul awamir wastinabun nawahi. Ketakwaan itu adalah seseorang yang senantiasa menjaga perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketakwaan. Sehingga janji Allah adalah sesuatu yang tidak akan pernah meleset dan pasti benar adanya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar setiap permasalahan yang mereka hadapi. Setiap kita saat sekarang ditakutkan dengan penyakit ini. Bahkan kita membutuhkan obatnya, vaksinnya, jalan keluarnya di dalam menghadapi segala sesuatu yang ada. Coba bayangkan, di Jakarta sudah diumumkan bahasanya tidak ada Jumatan pekan ini dan pekan depan. Di beberapa kota sudah diumumkan, Majelis Ulama sudah mengumumkan bahasanya diliburkannya sholat Jumat karena mewabahnya virus ini. Sebagaimana di negara Saudi Arabia dan beberapa negara-negara yang lain. Bahkan hanya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang dibuka untuk jamaah sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Dan rut informasi pada hari ini ditutup Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, tidak mengadakan ibadah sholat Jumat karena mewabahnya penyakit ini. Kita bisa membayangkan setiap kita butuh jalan keluar di dalam menghadapi keadaan yang sangat genting ini. Maka apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa seseorang yang mau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluarnya. Syarat dan kuncinya dalam keadaan apapun, orang-orang beriman adalah senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah. Jaga ibadahnya, jaga amal solehnya, jaga salatnya, jaga zikirnya. Inilah kebaikan-kebaikan yang harus kita jaga dalam keadaan apapun, karena ini kunci jalan keluar setiap masalah kita. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah janjikan orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Betapa banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita dan dari jalan yang kita tidak menyangkanya, dan itulah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka bagaimana kita senantiasa menjaga dan bersyukur kepada Allah atas kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kita berlindung kepada Allah sehingga kita dijauhkan dari berbagai macam penyakit yang sedang melanda. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang mau bertawakal kepada Allah, maka cukuplah itu jalan yang Allah akan janjikan kepada mereka.
Tidak ada lain. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa menjaga tawakalnya kepada Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, apa yang dimaksud dengan tawakal? Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Ibnul Qayyim, Al-Hafidh Ibnu Rajab, semua para ulama mendefinisikan yang dimaksud dengan tawakal adalah al-i'timadu 'ala Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Apa yang dimaksud dengan tawakal? Bersandar diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah dalam setiap kebaikan dan menolak setiap keburukan. Inilah yang dimaksud dengan tawakal. Ketika seseorang berserah diri kepada Allah, bersandar diri kepada Allah dalam mendapatkan kebaikan dan menolak keburukan, itu yang dikatakan tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Firman Allah Ta'ala, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjadi pelindung yang mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tawakal seseorang tidak akan berkurang dan tidak akan hilang ketika kita mengambil sebab-sebab di dalam tawakal yang ada. Berserah diri kepada Allah, pasrah kepada Allah, tidak menafikan ikhtiar dan usaha kita. Kalau seandainya disebutkan di dalam hadis, ada unta yang sakit kemudian bersatu dengan unta yang sehat. Tidak setiap unta yang sehat itu akan sakit sebagaimana temannya. Karena apa? Pada hakikatnya sakit itu tidak bisa berpindah dengan sendirinya. Maka ketika kita meyakini bahasanya apa? Sebutkan dalam hadis, la adwa wala tiarata wala hamata wala safar. Tidak ada penyakit itu menular dengan sendirinya. Tidak ada tatayur, tidak ada untung sial karena makhluk. Tidak ada bulan yang ditakutkan, atau hari-hari yang ditakutkan, atau makhluk yang ditakutkan. Akan tetapi apa? Semuanya itu adalah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maknanya la adwa? Tidak ada penyakit itu menular dengan sendirinya. Seseorang tidak bisa dipastikan ketika dia berkumpul dengan orang yang sakit, dia akan sakit. Sebagaimana orang yang sehat, ketika dia tidak berkumpul dengan orang sakit, mungkin akan terjadi sakit pada dia atau pada diri. Maka apa? Penyakit yang ada itu tidak akan bisa berpindah kepada yang lainnya kecuali dengan kehendak Allah, illa bimasyiatillah, kecuali dengan kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, maka penyakit itu dia akan berpindah satu kepada yang lain. Ini sesuatu yang harus kita yakini, sehingga apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana." Tidak ada sesuatu musibah yang akan menimpa kita kecuali musibah itu sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Tidak akan orang jatuh sakit kecuali sakit itu sudah ditulis Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya. Inilah takdir, inilah masyiah, ketetapan Allah yang harus kita imani. Ketika kita bertawakal, maka kita harus percaya dengan ketetapan Allah dan takdirnya. Kemudian, bagaimana kita berikhtiar dan berusaha? Apakah ikhtiar kita menjauhi orang yang sakit, meninggalkan keramaian agar tidak tertular penyakitnya, ini akan mengurangi tawakal atau bahkan menghilangkan tawakal? Tidak. Ikhtiar seseorang, usaha seseorang di dalam mendapatkan kebaikan tidak akan mengurangi bahkan menghilangkan tawakal seseorang. Itu sesuatu yang diperbolehkan. Sebagaimana orang sakit diperbolehkan berobat. Sebagaimana kita belum sakit diperbolehkan kita berusaha untuk menjaga badan kita agar memiliki imunitas tidak jatuh kepada sakit. Ikhtiar usaha kita adalah sesuatu yang disyariatkan, dia dianjurkan. Sebagaimana Allah menggambarkan di dalam sebuah hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tawakkalu 'ala Allah haqqan tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu himasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian mau bersungguh-sungguh
dalam bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, bersandar kepada Allah dalam setiap keadaannya. Apa kata Rasulullah? La razaqakum kama yarzuqut thair. Kalian akan diberikan rezeki sebagaimana Allah membagi rezeki kepada burung. Tahukah kita, setiap pagi kita menyaksikan, mendengarkan celotehan suara-suara burung. Kutilang, ya, kemudian jalak dan sebagainya. Setiap hari kita melihat terbangnya burung. Kemudian suara-suara burung. Apa yang mereka lakukan di waktu pagi hari? Kata Rasulullah SAW, setiap pagi hari itu, burung itu taghdu khimasan wa taruhu bitana. Burung kalau di waktu pagi hari keluar dari sarangnya, terbang ke sana kemari. Ada pohon jati dia hinggap mencari lalatnya. Ada pohon talak, stroberi dia hinggap mencari buahnya. Inilah ikhtiar dan usahanya burung setiap pagi. Keluar dari rumahnya dalam keadaan lapar, wataruhu bitana, dan sore hari burung-burung itu kembali dalam keadaan kenyang. Ketika burung itu bertawakal kepada Allah dan berusaha terbang ke sana kemari mencari rezeki Allah, menyambut rezeki Allah, karena rezeki itu sesuatu yang tidak akan salah kepada pemiliknya. Kalau sesuatu yang menjadi rezeki kita tidak akan jatuh kepada orang lain. Kalau rezeki itu rezeki bagi orang lain, tidak akan sampai kepada kita walaupun kita mengejarnya. Itulah teka-teki rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka apa? Setiap pagi burung yang terbang keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, bertawakal kepada Allah dengan berikhtiar dan berusaha menyambut rezekinya Allah. Allah berikan rezeki, wataruhu bitana, dan burung itu pulang dalam keadaan perutnya kenyang, penuh dengan makan. Inilah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita bisa ambil faedah dan hikmahnya dari hadis ini? Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, tawakal itu tidak menafikan, tidak meniadakan ikhtiar dan usaha seseorang. Seseorang dikatakan bertawakal kepada Allah manakala dia berusaha dan berikhtiar, sebagaimana digambarkan tentang kisahnya burung ini. Allah janjikan mendapatkan rezeki karena ikhtiarnya dan karena usahanya. Maka tidak ada lain dalam rangka kita menghadapi keadaan kita yang sulit, berita yang sangat menakutkan dan menghebohkan ini. Setiap orang-orang beriman, maka hendaklah mereka kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan keselamatan, kunci jalan keluarnya adalah bertakwa kepada Allah. Allah akan bukakan setiap kesulitan dan kesusahan yang kita hadapi. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehat keadaan, dalam keadaan apapun, senang susahnya kita, mudah sulitnya kita. Tidak ada lain jalan keluar kita adalah menjaga ketakwaan kita kepada Allah dengan senantiasa bertawakal kepadanya. Inilah kuncinya. Inilah jalan keluarnya. Inilah problem solvingnya. Kunci pemecahannya. Bertakwa dan bertawakal kepada Allah dengan mengambil sebab-sebab yang ada. Berikhtiar, berusaha menjaga kondisi fit badan kita. Menjaga kebersihan, kesehatan, lingkungan dan badan kita. Inilah jalan kita di dalam berikhtiar menyambut janjinya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan jalan keluar. Jangan sampai apa yang menimpa di banyak negeri menimpa di negeri kita. Jangan sampai apa yang menimpa orang-orang kafir
menimba kaum muslimin sebagaimana penyakit yang menghebohkan ini. Maka marilah kita senantiasa jaga ibadah kita, jaga amalan kita, jaga salat kita, zikir kita, bacaan Al-Quran kita. Obat di antara semua penyakit adalah sedekah. Jaga sedekah, infak kita. Maka itulah jalan keluar di dalam menghadapi semua kesulitan yang ada. Satu-satunya kunci bagi orang-orang yang beriman dalam menghadapi semua keadaannya adalah senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal, menyandarkan diri, berserah diri kepada Allah dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita, setiap keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, teman, sahabat kita, santri kita, apabila kita gerakkan ketakwaan kita, keimanan kita jaga, tawakal kita kepada Allah kita jaga, maka insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya makhluk yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata, yang sudah merenggut ribuan nyawa di dunia, yang sudah menjadikan banyak orang terinfeksi, ribuan bahkan ratusan ribu. Dunia heboh dengan ini. Negara-negara mengadakan isolasi ketika Allah mendatangkan satu tentara di atas tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Jundun min junudillah. Virus corona ini adalah tentara di antara salah satu tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingat ketika Allah mendatangkan kematian kepada Abraha, ketika Allah mengirimkan penyakit kepada Abraha. Allah mematikan Abraha yang sombong yang akan menghancurkan Ka'bah dengan mengirimkan sebuah penyakit yang mana Abraham meninggal dengan badan yang membusuk. Tidakkah kita ingat Namrud, raja yang sangat kuat, yang sangat gagah megah dengan kerajaan, gagah dengan tentaranya, berkuasa selama 400 tahun lamanya. Dengan kesombongannya dan keingkarannya kepada Allah, Allah musnahkan kekuatan orang-orang kafir dengan Allah mengirim bala tentaranya nyamuk. Allah musnahkan kekuatan yang besar dengan tentara-tentara yang kecil. Bahkan Allah hinakan Namrud dengan seekor nyamuk yang masuk dari hidungnya dan bersarang di kepalanya. Selama berapa? Selama 400 tahun lamanya. Sebagaimana Namrud berkuasa mendolimi rakyatnya, Allah azab dan Allah siksa Namrud selama 400 tahun lamanya, sebagaimana dia berkuasa 400 tahun. Sebelum Allah mencabut nyawanya dan mendatangkan azab dan siksanya di alam barzakh. Inilah tentara-tentara Allah. Berupa nyamuk, berupa penyakit, berupa virus dan sebagainya. Maka kita yakin setiap yang ada ini makhluk Allah yang bisa menundukkan Allah, yang bisa memalingkan Allah. Seorang yang sakit karena kehendak Allah, seseorang yang tidak sakit karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Qul man dzalladzi ya'simukum minallah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah." Katakanlah ya Muhammad, siapa yang akan sanggup yaitu menghadapi perlindungannya Allah? Qul man dzalladzi ya'simukum minallah. Mana orang-orang yang merasa kuat? Mana tentara yang merasa hebat? Sekarang mereka berlindung di balik gedung-gedung mereka. Negara sebagaimana kota-kota yang mati atau kota-kota yang monster yang sangat menakutkan. Tidak ada manusia yang berkeliaran di luar rumahnya karena takut menghadapi penyakit yang ada. Mana kekuatan mereka? Mana teknologi mereka? Mana kebesaran tentara mereka? Semuanya hina ketika menghadapi kekuatan Allah, tentara yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata. Siapa yang sanggup menghadapi tipu daya muslihatnya Allah atas orang-orang kafir? Tidak ada. Ketika Allah mengendaki satu keburukan, tidak ada orang yang sangat sanggup menolaknya. Dan ketika Allah mendatangkan satu rahmat, tidak ada orang yang akan sanggup menolak rahmat tersebut atau menghalangi rahmat tersebut. Maka hanya kembali kepada Allah. Inilah satu-satu jalan
dari semua problema dan masalah yang kita hadapi dengan senantiasa bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup kita di dunia ini dan di akhirat nantinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Ghaffar ya Ghaffar ya Ghaffar ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayil asqam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayil asqam. Allahumma ya Allah, inna hadzal marad jundun min junudika tusibu man tasha wa tasrifu mimman tasha. Allahumma fasrif anna, Allahumma fasrifhu anna wa an azwajina wa dhurriyyatina wa an buyutina wa an tullabina wa an biladina wa biladal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahil akbar. Aqimus shalah.